ini kerinduan kami melayanimu, mengiringmu seumur hidup kami. Kami tahu ini gak mudah. Kami tahu bahwa seringkali dalam hidup ini ada begitu banyak tantangan, banyak keadaan-keadaan yang membuat kami tidak mampu. Tapi Tuhan, kami tahu di dalam Kristus kami telah mendapatkan kemenangan. Sebab itu, ketika kami berdiri di hadapan-Mu pada malam ini, di dalam rumah Tuhan ini, kami dapat memuji menyembah Tuhan. Ini menjadi sebuah pengakuan kami bahwa semua karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami ingin menyerahkan hidup kami, biar setiap ekspresi penyembahan kami dalam ibadah ini menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kami ingin menyerahkan ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Hamba Tuhan yang melayani, kami percaya otoritas Allah ada atas mereka. Dan setiap tim pelayanan yang melayani, kami percaya Tuhan akan berkati. Dalam nama Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami tuliskan ibadah ini. Amin. Amin. Silakan duduk untuk kita semua. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan diberkati melalui program Fruit Speakers. Cuma dari suaranya nanti ini terlalu jauh dari sana, dari suaranya gitu kan.
Tanya lagi. Tadi saya sampai sini. Mana nggak telepon? Haleluya. Baiklah Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mengikuti acara khusus yaitu penabisan prajurit muda. Sebanyak 16 calon prajurit muda akan ditabiskan saat ini. Inilah prosesi calon prajurit muda Korps Toba. Mana kamu? Mau dicari ini penabisan sudah. Ya saudara-saudara sekalian, kita Penabisan ini mana kamu sudah? di Korps Toba kita sedang, Makanya kesini sudah kamu. walaupun dalam sedang pandemi, tapi kita tetap mendidik anak-anak prajurit muda untuk tetap setia kepada Tuhan. Lalu saya sebagai pemimpin prajurit muda tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh beberapa prajurit-prajurit Tuhan yang hebat, yang Tuhan pakai secara luar biasa di korps ini, yang selalu membantu saya untuk melayani di prajurit muda. Saya sebutkan namanya beberapa orang yang membantu saya dalam melayani prajurit muda. Waktu saya sebutkan namanya, boleh maju ke depan dan menemani saya di sini. Tika Fania Tampai, lalu ada Angel Rico, lalu ada Ferdinand Karim. Inilah para prajurit Tuhan yang selalu menemani saya dalam pelayanan prajurit muda.
beliau Keselamatan Indonesia, Letnan Kolonel Alfred Samad. Salut. Perjanjian prajurit muda. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya bertahan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengan benaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, dan pantang meminum minuman keras, tidak merokok, dan berusaha hidup suci, jujur dan benar. Salut. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi dan yang kita layani, saya menerima Anda sekalian menjadi prajurit muda Korps Toba. Mari beri tepuk tangan saudara-saudara yang berikhlas hati. Luar biasa. Saya akan berdoa buat mereka, maka Anda sekalian dipersilakan untuk berlutut. Kita akan menyanyi kor yang mengatakan, "Ku mau ikut Tuhan Yesus." Bisa ada yang berdiri. Ya Allah, serwa sekalian Allah yang kami panggil melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepadamu membawa ke-16 anak prajurit muda yang hari ini, malam ini telah mengucapkan janji menjadi seorang prajurit dari Yesus Kristus di hadapan para hamba-hamba Tuhan dan jemaat sekalian. Kiranya perjanjian mereka dimeteraikan oleh Tuhan. Perjanjian kudus ini akan terus Tuhan tolong kepada mereka agar mereka dapat menempatinya, sehingga benar-benar ya Tuhan, melalui anak-anak yang saat ini sudah mengucapkan perjanjian itu, mereka akan mengalami kehidupan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan, orang tua mereka diberkati oleh Tuhan, dan korps ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Persilahkan berdiri. Sekarang kita akan menyaksikan penyematan tanda PIN prajurit muda. Saya serahkan kepada Officer Korps. Terima kasih Letnan Kolonel. Ya, anak-anak kita sudah menjadi prajurit muda, maka mereka akan disematkan. Saya minta kesediaan officer setempat, officer prajurit, Pak Yodi termasuk, mari silakan untuk memasang PIN mereka. Kalau dulu kita pakai S ya, kalau sekarang pakai PIN. Silakan. Prajurit-prajurit yang ada di tempat ini, ada officer juga, mari silakan kita terwati, mari kita menyematkan mereka. Anda bisa Pak.
Saudara-saudara yang berkati Tuhan, pada saat ini kita akan melanjutkan ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Albert Saimin. Untuk menyambung firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian dan berkata, oh ajaib, ajaib dari semua, ku tahu Allah mencintaiku. Engkau sungguh ajaib bagi kami. Kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi oleh karena kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, maka kami layak, ya Bapa. Sehingga pada malam hari ini kami boleh mengatakan betapa ajaibnya Engkau. Kasih-Mu melimpah bagi kami semua. Kasih-Mu selalu menopang kami di masa-masa yang sulit ini. Dan kasih-Mu selalu meneguhkan kami untuk tetap setia menjalani kehidupan ini. Saat ini kami akan mempersiapkan hati kami mendengarkan sabda-Mu.
Bersabdalah kepada kami semua ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Urapi kami, sehingga benar-benar pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan akan memberkati kami, dan kami sungguh melihat kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami sambut berkat-Mu, pemberitaan firman ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk, saudara-saudara sekalian. Kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 2. Firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 sebagai dasar dari perenungan kita atau pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul perikop adalah panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu sebagai seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini akan memberikan penyemangat baru dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai prajurit-prajurit bala keselamatan. Ketika tadi saya diberi kesempatan untuk menapiskan 16 anak menjadi seorang prajurit muda dalam suasana ibadah yang sungguh-sungguh memberi semangat tersendiri. Oh saudara-saudara sekalian, saya sungguh diberkati. Dan ketika puji-pujian tadi dinaikkan dengan begitu semangat, saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya diminta oleh Komandan Teritorial menghadiri sebuah konferensi penginjilan sedunia. Dan dalam konferensi tersebut, saudara-saudara sekalian, ada seorang pembicara yang dipilih untuk menyampaikan bagaimana gerejanya betul-betul memenangkan anak-anak muda. Dan dia memberikan kesaksian seperti ini. Mereka memulai dengan kelompok yang kecil, lalu mereka mulai menjangkau lebih banyak lagi anak-anak muda. Dan saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan untuk dapat menjangkau anak-anak muda dalam ibadah tersebut? Kami diputarkan video bagaimana suasana ibadah yang dilaksanakan di gereja tersebut. Dan sungguh luar biasa ketika puji-pujian dinaikkan, anak-anak muda itu menyanyi dengan melompat-lompat seperti itu. Sehingga benar-benar saudara-saudara sekalian, suasana ibadah betul-betul suasana yang memberkati satu dengan yang lainnya. Anak-anak muda benar-benar mereka diteguhkan ketika mereka berkumpul. Dan pada malam hari ini saya sungguh bersyukur karena saya ada dalam ibadah pada malam hari ini di tempat ini, merasakan bagaimana persekutuan yang luar biasa yang ada di tempat ini. Sehingga saya pun ketika akan menyampaikan firman Tuhan ini, saya diberanikan bahwa benar Allah ada bersama-sama dengan kita dalam persekutuan
sebuah kitab yang akan memberanikan kita untuk tetap setia sebagai seorang prajurit bala keselamatan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca secara keseluruhan dari perikop pasal 2 ini, khususnya pada perikop yang awal ini, maka kita akan menemukan sebenarnya orang-orang Kristen itu memiliki karakter tersendiri. Paulus dalam suratnya menulis beberapa hal penting tentang karakter dari orang-orang percaya. Paulus memulai dengan mencontohkan dirinya sebagai seorang rasul. Lalu luar biasanya saudara-saudara sekalian, Paulus sesudah mencontohkan kehidupannya sebagai seorang rasul, maka dia memakai analogi seorang prajurit. Sebagai orang-orang Kristen, maka dalam kepengikutannya dia menggunakan analogi prajurit. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, dia kembali memilih analogi yang lain untuk menggambarkan bagaimana seharusnya karakter orang-orang percaya itu. Maka dia menggunakan lagi analogi seorang olahragawan. Olahragawan tidak dapat dikatakan olahragawan kalau dia tidak terus melatih dirinya, tetapi dia terus akan melatih sehingga pada saat dia bertanding maka dia akan memperoleh kemenangan. Lalu yang berikutnya, bukan hanya seorang prajurit, bukan hanya seorang olahragawan, tetapi dia menggunakan analogi yang lain lagi, yaitu petani. Luar biasa. Baik seorang prajurit, baik olahragawan, baik petani, tidak ada yang namanya santai-santai. Semua berjuang untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Semua berjuang untuk memperoleh kemenangan dalam medan peperangan, untuk memperoleh kemenangan dalam pertandingan, untuk memperoleh hasil yang luar biasa dari olahan sawah. Lalu pada perikop ini diakhiri dengan keteladanan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, mati, menderita, dan bangkit. Kalau mau jujur saudara-saudara sekalian, pada perikop ini adakah sesuatu yang menyenangkan yang bisa kita lihat ketika orang berbicara tentang mujizat, ketika orang berbicara tentang kelimpahan hidup dengan berbagai materi? Apakah ayat ini berbicara tentang hal tersebut? Mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi saudara-saudara sekalian, ada hal yang lebih penting dari yang saya sebut tadi, seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani. Perhatikan pembukaan dari pasal 2 ini, apa yang Paulus katakan. Dia berbicara seperti ini. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Wah, luar biasa saudara-saudara sekalian. Ini perikop ini berbicara tentang bagaimana seorang hidup kuat di dalam kasih karunia. Jadi kalau tadi analogi yang digunakan oleh Paulus, seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani, sesungguhnya dia hanya melengkapi bagian-bagian itu untuk menunjukkan bahwa karakter atau idealnya seorang Kristen itu adalah seorang yang hidup di dalam kasih karunia yang kuat. Terkadang saudara-saudara sekalian, kita hanya membaca bagian ini yang mengatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit dari Yesus Kristus dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak pernah memperhatikan bagian awal dari pasal 2 ini yang mengatakan jadilah kuat oleh kasih karunia. Oh saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada kita semua, kita yang hadir pada malam hari ini, yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang keprajuritan ini, panggilan untuk ikut menderita sebagai seorang prajurit, sesungguhnya yang sedang disampaikan kepada kita adalah bagaimana kita hidup kuat di dalam kasih karunia. Dan untuk hidup kuat di dalam kasih karunia itu, maka tidak ada kesempatan bagi kita hanya untuk bersantai-santai, tetapi terus kita mengalami proses
iman. Sekali lagi, sebuah kualitas iman. Apa yang kita dengar pada malam hari ini mendorong kepada kita semua untuk dapat memiliki kehidupan iman yang berkualitas, bukan saja iman yang biasa-biasa saja, tetapi saudara-saudara sekalian, yang namanya kualitas iman itu harus diperjuangkan. Sekali lagi, untuk memiliki kualitas iman yang baik harus diperjuangkan. Artinya dalam proses perjuangan iman, ia tidak lagi pada tingkatan seperti anak-anak, tidak hanya diberikan susu dan makanan yang lunak-lunak, tetapi dia harus memiliki kedewasaan seperti seorang dewasa yang tidak mudah digoyahkan, yang tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, karena dia tahu sebagai seorang prajurit yang tangguh, dia harus hidup di dalam kasih karunia yang kuat, terus mengalami pertumbuhan sampai kita dipanggil menghadap pencipta kita, maka proses itu akan berakhir. Tetapi saudara-saudara sekalian, persoalannya adalah tidak semua orang Kristen mau mengambil tantangan untuk hidup di dalam penderitaan sebagai seorang prajurit. Kalau saya berbicara tentang ikut menderita pada malam hari ini, saya berbicara tentang dalam konteks perjuangan iman, bukan dalam konteks menderita karena dosa. Sekali lagi, kalau saya berbicara tentang penderitaan malam ini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit, ini berbicara tentang perjuangan iman di dalam kasih karunia itu, bukan menderita oleh karena keberdosaan kita. Saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi esensi yang disampaikan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius, bahwa untuk mengalami kuat di dalam kasih karunia itu, maka harus berani mengambil resiko di dalam kehidupan ini. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Jadi saudara-saudara sekalian, jika bala keselamatan gereja kita menggunakan analogi ini dalam struktur pemerintahannya, struktur organisasinya, pengikut-pengikutnya, saya ingin mengatakan kepada kita semua, sesungguhnya kita semua dipanggil untuk hidup kuat di dalam kasih karunia. Sekali lagi, kita semua dipanggil untuk hidup kuat di dalam kasih karunia. Saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud oleh bala keselamatan tentang menjadi prajurit adalah sekelompok orang yang memisahkan diri dari kelompok yang lain untuk suatu tujuan, namun tetap berinteraksi dengan masyarakat, melayani sesuai dengan panggilan, menolong mereka yang menderita. Tetapi mereka adalah orang-orang, atau prajurit-prajurit itu adalah orang-orang yang hidup kuat di dalam kasih karunia. Saudara-saudaraku sekalian, malam ini kita dipanggil untuk dapat menjadi prajurit yang tangguh. Maka poin yang pertama yang harus kita pegang adalah kita harus hidup kuat di dalam kasih karunia. Kita harus merelakan diri kita diproses seperti apapun pengalaman atau tantangan yang diperhadapkan kepada kita, maka kita harus merelakan diri. Sebab ketika kita menyerahkan diri, merelakan diri untuk diproses Allah, sesungguhnya Allah sedang memakai kita untuk mencapai tujuannya melalui kehidupan Anda. Sekali lagi, ketika kita merelakan diri kita untuk diproses oleh Allah, dan dalam proses itu ada tujuan yang Allah sedang kerjakan dalam hidup kita, maka sesungguhnya saya ingin mengatakan Allah sedang memakai Anda untuk mencapai tujuannya yang mulia bagi keselamatan jiwa-jiwa, tetapi juga bagi kehidupan kita secara pribadi. Saudara-saudaraku sekalian, menjadi tangguh sebagai seorang prajurit dalam rangka perjuangan iman serta aspek-aspek yang ada di dalamnya
adalah prajurit yang sedang mengadakan pemuritan. Mengapa saya mengatakan mengadakan pemuritan? Saudara-saudara sekalian, pada ayatnya yang kedua di sini mengatakan demikian. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Perkataan yang mengatakan apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Paulus sedang menyatakan bahwa Timotius yang adalah anak rohaninya itu adalah seorang anak yang sedang dididik, sedang dilatih, dan itu diketahui oleh banyak orang. Bukan hanya satu dua orang saja yang menjadi saksi, tetapi banyak saksi. Dan kitab Ibrani mengatakan bahwa kehidupan kita ini bagaikan dikelilingi oleh banyak saksi. Wah, saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang banyak saksi, sesungguhnya bukan saat nanti kita masuk surga baru kita melihat saksi-saksi itu menyaksikan kita, tetapi sejak kita di dalam dunia ini, mereka telah menyaksikan betapa hebatnya Tuhan melalui orang-orang sederhana seperti Anda dan saya melakukan perkara-perkara yang besar untuk mencapai tujuannya yang mulia dan juga bagi kesejahteraan hidup kita semua. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, maka saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa Anda dan saya dipanggil untuk masuk dalam peperangan yang suci dengan dilandaskan hidup kuat di dalam kasih karunia. Kita dipanggil bukan untuk bersantai-santai. Kita dipanggil bukan hanya untuk duduk-duduk. Kita dipanggil untuk bersekutu seperti ini, tetapi ketika kita keluar, sesungguhnya kita sedang masuk dalam medan peperangan itu. Kita di sini dikuatkan, kita di sini saling meneguhkan, kita di sini bagaikan seorang yang sedang memperlengkapi dirinya dengan berbagai senjata, sehingga ketika keluar dia siap dalam peperangan itu. Sehingga maksud dalam tugas pemuritan memenangkan banyak jiwa itu tercapai. Saudara-saudariku sekalian, di media sosial belakangan ini saya melihat beberapa status yang menyoroti kehidupan gereja. Sekali lagi, menyoroti kehidupan gereja, menyoroti pelayan-pelayan Tuhan, menyoroti perbuatan-perbuatan asusila yang sedang terjadi dalam tubuh gereja. Saya hanya ingin mengatakan, kalau panggilan Anda, panggilan kita semua didasari pada motivasi untuk hidup kuat di dalam kasih karunia, maka apa yang saya sebutkan tadi tidak akan terjadi di dalam tubuh gereja. Tidak perlu mengadakan penyucian karena perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, tetapi karena kita dipanggil menjadi prajurit Kristus, tidak ada kesempatan bagi kita untuk memikirkan hal-hal yang demikian. Tetapi apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita adalah bagaimana kita memenangkan peperangan yang suci dan mulia ini. Saudara-saudara sekalian, orang bala keselamatan selain memiliki ciri-ciri penebusan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus seperti yang dimiliki oleh orang percaya pada umumnya, namun secara fisik kita terlihat. Ketika Anda menggunakan uniform dan berjalan di luar sana, orang melihat itu orang bala keselamatan. Kesaksian bahwa Anda sedang masuk dalam peperangan yang suci. Uniform yang kita pakai merupakan sebuah kesaksian bahwa kita ini adalah umat yang terpilih. Kita dipilih oleh karena kita merespon anugerah. Kita dipilih karena iman kita kepada Kristus.
Itu pengajaran bala keselamatan. Kita dipilih karena kita merespon anugerah. Kita dipilih karena iman kita kepada Kristus. Kita dipilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib karena kita memberikan hati kita, hidup kita. Kita dijadikan satu bala di bawah darah dan api. Firman Tuhan berkata, Tuhanlah panji-panjiku. Keluaran 17 ayat 15. Kadang-kadang saudara-saudara sekalian, sering kami dikritiki tentang penggunaan bendera yang sering kita gunakan dalam upacara-upacara yang suci ataupun upacara-upacara yang kita lakukan di luar sana. Apa itu bendera? Tetapi dari warna ini melambangkan Allah Tritunggal. Dan Keluaran 17 ayat 15 mengatakan, Tuhanlah panji-panji. Kehadiran bendera dalam setiap kegiatan-kegiatan malam keselamatan menandakan bahwa Allah Tritunggal itu hadir bersama-sama dengan kita. Dan perjuangan yang kita lakukan bukan semata-mata karena perbuatan kita, tetapi karena Allah beserta kita. Itu makna teologi. Kenapa kita menggunakan bendera? Yang kadang-kadang kita sendiri tidak bisa menjelaskannya. Oh saudara-saudara sekalian, bala Tuhan adalah bala yang terus bergerak. Kalau korps Anda tidak bergerak, kalau korps Anda tidak menjangkau jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi, maka sesungguhnya pertanyaan menjadi sebuah bala itu sedang diajukan kepada kita. Karena yang namanya bala itu terus bergerak. Bala kita adalah bala yang kudus. Karena orang-orang yang di dalamnya mengkhususkan diri bagi Kristus, dibaharui dan disucikan oleh Roh Kudus, supaya dalam hatinya tersimpan komitmen untuk memiliki moral yang benar, dan melalui karakter Kristus memancarkan kehidupan yang menghadirkan kemuliaan Allah di mana saja. Sekali lagi, kehadiran kita yang terlihat dengan uniform ini, di mana saja kita terlihat, di mana saja kita ada, akan menghadirkan kemuliaan Allah di tengah-tengah orang yang kita jumpai. Tadi pagi saudara-saudara sekalian, ketika saya diberikan kesempatan melayani di Korps Maranatha, saya mengatakan demikian kepada jemaat kita di sana. Mujizat terbesar yang saat ini sedang terjadi, khususnya di masa pandemi, adalah ketika Anda hadir menolong mereka yang sedang terpapar. Ini mujizat yang terbesar. Kenapa saya mengatakan ini adalah mujizat yang terbesar? Karena ketika seseorang sedang terpapar, banyak orang yang tidak mau menolong karena takut tertular. Benar kan? Hamba-hamba Tuhan pun takut. Kita yang sering berbicara tentang kesembuhan ilahi pun tidak berani mengambil resiko itu. Tetapi saya ingin memastikan saudara-saudara sekalian, dari pengalaman saya sebagai seorang hamba Tuhan ketika saya sedang terpapar oleh COVID-19, dan ketika seseorang menelpon saya dan mengatakan saya boleh berdoa untuk Anda, betapa dia sudah merepresentasikan Kristus di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita alami. Maka saudara-saudaraku sekalian, saya ingin menegaskan kepada kita semua, selama kita dapat melayani orang, teman kita yang terpapar, dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, maka sesungguhnya ketika Anda melayani itu didasari pada motivasi kasih kepada Allah, Anda sedang merepresentasikan Kristus. Bukankah dalam hati kita, ketika orang berpenyakit kusta harus disingkirkan, ketika mereka yang najis juga harus disingkirkan, Kristus ada di sana. Kristus melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada mereka yang sedang diisolasi. Bukankah orang-orang lepra itu atau penyakit kusta itu adalah orang-orang yang diisolasi? Diisolasi bukan hanya karena penyakitnya yang menular, tetapi diisolasi juga karena Taurat mengatakan
mereka adalah orang najis. Tetapi dalam konteks pandemi 19 ini, saya ingin COVID-19 ini saya mengatakan firman Tuhan justru mendorong kepada kita untuk melayani mereka, walaupun kita harus tetap menjaga diri agar kita tidak tertular oleh COVID-19 tersebut. Kita dipanggil dan dipilih untuk menjadi suatu pelayan dikuduskan, agar melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, Allah menyatakan mujizat. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini, ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada kita semua, maka saya ingin memastikan kepada kita, sebelum kita pulang, pastikan bahwa apa yang kita lakukan, pastikan bahwa apa yang kita jalani setiap hari dalam rangka kita hidup kuat di dalam kasih karunia. Di suatu minggu malam, ketika William baru pulang dari penginjilannya, dan dia berkhotbah kepada para pemabuk, orang-orang yang terabaikan, lalu ia berkata kepada anaknya Bramwell yang masih berusia 12 tahun dengan mengatakan demikian, "Billy, ini adalah umat kita." Sekali lagi William mengatakan, "Billy, ini adalah umat kita. Ini adalah umat di mana kita hidup bersama dengan dia." Saudara-saudara sekalian, perjuangan iman kita adalah perjuangan untuk menolong, merangkul mereka yang diabaikan, merangkul mereka yang tak percaya. Jika Anda ingin menjadi prajurit yang kuat, menjadi prajurit yang tangguh, pastikan bahwa memang Anda hidup kuat di dalam kasih karunia. Pastikan bahwa Anda terus mengalami pertumbuhan iman, mengalami pertumbuhan kasih karunia dari hari ke hari, sehingga apapun yang sedang diperhadapkan kepada Anda, kita tidak lagi memikirkan bagaimana memuaskan keinginan daging, tetapi yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana hidup kita memuliakan Allah dan memberkati orang lain. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, jadilah prajurit yang tangguh dari suatu bala yang sedang melaksanakan tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah di dunia ini, sebagaimana Efesus 3 ayatnya yang kedua. Kemarin sudah saya jelaskan singkat di pertemuan opsir setempat yang ada di Forum Seluruh ini, bahwa sesungguhnya apa yang sedang kita kerjakan adalah dalam rangka tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada kita semua. Demikian saudara-saudara sekalian pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin berdoa di depan. Kita akan ulangi quote tadi yang mengatakan, "Oh ajaib, sungguh ajaib." Tapi kita nyanyikan dalam suasana doa. Lagu itu mengingatkan kepada kita, siapakah saya? Saya ada hanya karena keajaiban Tuhan. Saya ada karena semata-mata kasih karunia ini. Saya ada malam ini. Setelah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, maka saya diajak untuk hidup kuat di dalam kasih karunia. Tidak lagi memikirkan bagaimana harus memenuhi keinginan-keinginan daging yang sering menggoda kita untuk terus-menerus dipenuhi. Tetapi biarlah Roh Allah yang ada bersama-sama dengan kita dalam persekutuan ini akan menolong kita, membarui kita, supaya kita menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Oh ajaib, sungguh ajaib, ajaib dari semua gunaan menjiwa.
ini Roh Kudus menggerakkan hidup kita, hati kita, dan menyatakan, Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar. Tuhan, saya yang berdosa, saya yang layak ini, biarlah Engkau tenggelamkan dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah itu, sehingga setiap kesalahan yang pernah saya lakukan tidak akan lagi tertulis dalam kehidupan kita. Tetapi oleh karena kasih karunia yang besar itu telah melingkupi kita, akhirnya kita disucikan dan dikuduskan. Kalau masih ada yang ingin datang ke depan, dipersilakan. Silakan menggunakan protokol kesehatan. Kalau ada ragu-ragu, kesempatan tempat masih luas diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Kita ulangi lagi tadi. Oh ajaib, sungguh ajaib. Oh ajaib, sungguh ajaib, ajaib dari semua mudah mencintaiku.
hamba-Mu menyerahkan seluruh umat-Mu sebelum meninggalkan tempat ini. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Sepanjang minggu yang akan berjalan ini dengan seluruh kegiatan mereka, kiranya mereka diberkati dan dituntun oleh Tuhan. Mereka yang masih sekolah, pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sedang bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati dan Tuhan bukakan jalan. Mereka yang diberikan kepercayaan sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, kami berdoa kiranya Engkau membubuhkan berkat-Mu atas kehidupan keluarga mereka. Berkatilah Torah ini, berkatilah sekolah kami yang ada di tempat ini, berkatilah umat-umat yang ada di sekeliling gereja ini, sehingga benar-benar ya Tuhan, melalui kehadiran gereja ini, maka umat-umat, orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka juga turut merasakan damai sejahtera ilahi. Dan kini, akhirnya saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus, pengasihan dari Allah Bapa, serta kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bagi Dia segala